Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lakukan diberikan kelancaran, tidak ada halangan, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk Mas Fabian, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Pada doa siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Fabian. Nah, anak-anak, silahkan dilihat dulu samping kanan kirinya apakah ada barang-barang atau sampah yang masih berserakan yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Coba dicek dulu, itu ada bola, disimpan terlebih dahulu. Ada sandal juga, boleh disimpan dulu ya Mbak. Sudah? Untuk yang ada di meja, silahkan dikeluarkan buku paket, buku tulis, alat tulis, ataupun smartphone. Untuk selain itu, boleh disimpan terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya? Berarti udah siap nih untuk menerima pembelajaran pada siang hari ini? Sudah ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, karena ini teman-teman, sekarang kan kalau siang hari cuacanya panas, malam hari tiba-tiba hujan. Nah, teman-teman silakan jaga kesehatan agar kita tetap bisa belajar setiap hari dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, baik. Nah, pada kegiatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen tahu nih, gimana perasaan kalian hari ini? Nih, di sini ada 3 emoticon. Nah, teman-teman, gimana perasaan kalian pada hari ini? Apakah kalian senang? Atau sedih? Atau mungkin marah? Biasa aja. Oh, yang senang mana yang senang? Yang senang, yang lagi sedih ada nggak? Boleh tunjuk tangan yang lagi sedih. Sedih diputusin pacar, siapa itu? Ada yang lagi marah? Mungkin tadi berangkat ke sekolah, udah terlambat, ini malah macet. Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Berarti hari ini senang semua ya? Ya, berarti siap untuk menerima pembelajaran? Siap. Oke, baik. Nah, anak-anak, pengenalan emosi ini sangat penting untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ketika kita mengetahui emosi, kita akan tahu bagaimana cara untuk mengelola emosinya. Nah, dengan hal tersebut kita bisa memahami orang lain. Kalau ada orang lain marah, mungkin kita mau mengganggu enggak? Enggak mungkin kan? Nah, itu penting sekali untuk pengelolaan emosi. Penting untuk memahami emosi selain untuk diri kita sendiri, untuk juga memahami orang lain. Baik. Nah, teman-teman, anak-anak, apa sih yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, yang keras ya apa Mbak Isa? K3, terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, kemarin kan kita sudah belajar di topik keselamatan kerja. Masih ingat nggak kita belajar apa aja di topik tersebut? Ada yang mau bantu jawab? Ya, Mas Rifki boleh? Ya, alat pelindung diri. Ada lagi? Kok pada ganteng-ganteng? Nggak apa-apa, ya boleh. Cara mencegah agar tidak terjadi
kecelakaan kerja. Iya, benar sekali. Di keselamatan kerja kemarin kita sudah belajar mengenai cara untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri seperti yang disampaikan oleh Mas Rifki. Nah, apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, teman-teman, kalau kita sudah mempelajari bagaimana cara melindungi diri agar tidak terjadi kecelakaan kerja, bagaimana kalau ternyata kita tidak melakukan alat perlindungan diri dengan baik? Apa yang terjadi? Kecelakaan kerja, ya. Contohnya ada yang tahu? Mungkin gangguan pernapasan seperti itu. Nah, itu contoh penyakitnya. Jadi kecelakaan kerja itu ada contoh penyakitnya seperti pernapasan. Nah, itu hubungannya. Kalau kita tidak menerapkan keselamatan kerja dengan baik, maka akan timbullah apa itu penyakit akibat kerja. Gitu. Nah, sebelumnya kita juga sudah mengisi angket gaya belajar ya teman-teman. Ya, sudah kan? Sudah. Nah, ternyata hasil setelah Ibu lihat hasil gaya belajar anak-anak itu sangat bervariasi. Ada yang suka belajar dengan gaya visual, ada yang suka dengan auditori, ada yang suka audiovisual, ada juga yang kinestetik. Nah, untuk mengakomodir itu semua, Ibu sudah menyiapkan konten pembelajaran yang bervariasi sesuai gaya belajar anak-anak semua. Gitu. Nanti bisa diakses melalui Google Site yang linknya sudah Ibu kirim kepada Mas Fabian, sudah disampaikan ke WhatsApp grup. Ya, nanti bisa diakses ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Tadi kan kita udah tahu nih penyakit akibat kerja itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, akibat pekerjaan karena tidak menerapkan keselamatan kerja dengan baik. Nah, di antara anak-anak nih, adakah keluarga atau tetangga atau orang di sekitar kalian itu yang terkena penyakit akibat kerja ini? Ada yang mau sharing? Mungkin tetangganya ada, saudaranya ada, atau bahkan keluarga dekatnya. Ada nggak? Oh, boleh, Mbak April. Ya, silakan. Oh, tetangganya kena mesin. Itu yang kena mesin apanya? Tangannya sampai diamputasi. Nah, itu Mbak April pernah tanya nggak? Kok sampai dia kecelakaan itu kenapa? Oh ya, sebenarnya penyakit akibat kerja itu bisa disebabkan oleh pekerjanya sendiri. Itu tadi kan kasusnya Mbak April ternyata temennya ya. Padahal dari dianya sendiri, dari orangnya itu udah menerapkan keselamatan kerja dengan baik. Contohnya udah mematikan mesin, merapikan tempatnya ya. Tapi ternyata ada temannya yang ternyata dia malah menghidupkan lagi. Dikirain bercanda, ternyata malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu penting ya anak-anak. Kenapa? Karena kita harus menjaga keselamatan kerja tidak hanya untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk orang lain. Karena kan kita tidak tahu ya bahaya apa yang akan kita temui di masa yang akan datang atau di waktu sesudah itu. Gitu. Nah, tadi Mbak April kan sudah menjelaskan nih. Tadi tangannya sampai putus. Nah, itu cara mengatasinya gimana, Mbak? Udah dibawa ke rumah sakit sama pekerjanya sendiri atau dari perusahaan? Oh ya, berarti perusahaannya memang sudah aware terhadap kecelakaan kerja ini ya. Contohnya dengan melakukan pemeriksaan yang terkena kecelakaan tadi ke rumah sakit, gitu. Dari sini, teman-teman sudah ada gambaran belum terkait penyakit akibat kerja? Sudah? Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, terkait penyakit akibat kerja ini, nanti kita akan belajar beberapa materi, yaitu yang pertama terkait apa itu pengertiannya, lalu apa faktor penyebabnya, ada juga cara pencegahannya, ada juga jenis-jenisnya.
Nah, dengan mempelajari itu semua, anak-anak itu diharapkan dapat menganalisis penyebab dan cara pencegahan penyakit akibat kerja melalui studi kasus yang diberikan oleh guru. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan studi kasus yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sesuai yang kita bagi sebelumnya berdasarkan gaya belajar juga. Lalu nanti anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk penilaiannya juga, nanti Ibu akan menilai bagaimana kolaborasi kalian saat diskusi, ataupun saat presentasi menanggapi temannya yang presentasi, atau ketika kalian sedang berkomunikasi di dalam satu kelompok itu. Lalu ada juga penilaian pengetahuan yang nanti akan dinilai melalui Google Form, yang nanti bisa diakses di Google Site juga. Lalu ada juga penilaian efektif. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, sebelumnya mari kita simak video yang akan Ibu tayangkan untuk membuka pengetahuan teman-teman terkait penyakit akibat kerja ini. Silahkan simak baik-baik videonya karena nanti akan digunakan sebagai bahan untuk teman-teman studi kasus. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yudi Pratama, tim siap kerja Pasca ID. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang penyakit akibat kerja dan tindakan pencegahannya. Topik ini akan membahas mulai dari pengertian PAK, faktor penyebabnya, dan cara mencegahnya. Mari kita bahas. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, berikut jenis penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis 1. Penyakit yang disebabkan pada faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Meliputi A. Penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia. B. Penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika seperti tuli akibat bekerja di lingkungan industri. C. Penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit. Penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis 2. Penyakit berdasarkan sistem target organ meliputi A. Penyakit saluran pernapasan seperti gangguan paru-paru akibat bekerja di lingkungan yang berdebu. B. Penyakit kulit. C. Gangguan otot dan kerangka. D. Gangguan mental dan perilaku. Penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis 3. Penyakit kanker akibat kerja yang disebabkan oleh zat karsinogenik seperti berikut. Penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis 4. Penyakit spesifik lainnya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, di mana penyakit tersebut ada hubungannya langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contoh penyakit spesifik lainnya yaitu nistagmus pada penambang. Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja. Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8, setiap pekerja wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Berikut jenis-jenis pemeriksaan kesehatan. 1. Pemeriksaan kesehatan awal atau pre-employment examination, yaitu pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter sebelum diterima sebagai tenaga kerja dengan tujuan mendapatkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. 2. Pemeriksaan kesehatan berkala atau periodic examination, yaitu pemeriksaan kesehatan bagian tenaga kerja oleh dokter dalam waktu tertentu, tergantung dari macam-macam bahaya yang dihadapi tenaga kerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Tujuannya untuk mengetahui adanya penyakit kerja yang
tubuh sedini mungkin. 3. Pemeriksaan kesehatan khusus, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada tenaga kerja setelah sembuh dari kecelakaan dan penyakit yang agak lama, dengan maksud untuk mengetahui dan menguji kemampuan bekerja dari tenaga kerja tersebut supaya ia bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi badannya. Demikian pembahasan video kali ini. Kita sudah membahas pengertian CAK, faktor penyebabnya, dan cara pencegahannya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, gimana anak-anak? Sudah ada gambaran? Kalau yo, yang semangat sudah ada gambaran? Sudah. Oke. Tadi kan di video juga sudah dijelaskan ya pengertian, cara pencegahan, penyebabnya juga, jenis-jenisnya tadi juga banyak ya. Ya. Nah tadi apa dari video itu kalian itu menangkap apa pengertian dari penyakit akibat kerja itu? Disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Ya, benar sekali. Nah, Ibu ini mengambil dari sumber peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, khususnya pasal 1. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyakit akibat kerja itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, gitu ya. Nah, di dalam penyakit akibat kerja ini juga dijamin oleh pemerintah. Tadi melalui apa? Jaminan kecelakaan? Ya, nggak apa-apa salah. Yang penting jawab dulu. Nanti kalau salah kan berarti bisa dibenarkan oleh Ibu ya. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Ya, tahu nggak anak-anak JKK itu dinaungi oleh lembaga apa? JKK. Belum tahu? Kalau JKK ini dinaungi oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah bekerja nih, itu nanti akan mendapatkan juga BPJS Tenaga Kerjaan. Salah satunya JKK ini untuk ya pencegahan sih, bukan berarti pengen ya, tapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Salah satunya melalui jaminan ini merupakan manfaat bisa berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi para pekerja yang terkena penyakit akibat kerja. Tadi juga dijelaskan ya bahwa tidak hanya pekerja yang masih bekerja saja, tetapi yang sudah putus hubungan kontrak itu juga masih mendapatkan fasilitasnya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa lanjut? Bisa. Oke. Nah, tadi faktor penyebabnya juga sudah dijelaskan. Antara lain apa? Faktor fisik. Berupa? Kemiskinan, radiasi, tekanan darah, berat, suhu ekstrim. Nah, kalau faktor fisik itu ada contohnya kebisingan, radiasi, getaran, suhu ekstrim itu berarti berkaitan dengan apa? Fisik, lingkungan dari pekerjanya. Karena kalau kita bekerja tiap hari di lingkungan yang fisik, terjadi apa? Bisa terjadi apa? Ya, Tuli bisa gangguan pendengaran ya. Ya, itu salah satunya gangguan pendengaran ya. Lebih enak didengar gangguan pendengaran ya. Ya. Lebih halus. Selanjutnya faktor kimia. Ini faktor kimia itu berarti berkaitan dengan zat-zat kimia yang bisa jadi berbahaya jika kita kontak langsung terus-menerus dengan zat-zat tersebut. Contohnya ada paparan zat toksik atau gas beracun. Lanjut ada faktor biologi, ini berkaitan dengan makhluk hidup. Bisa jadi jamur, bakteri, virus, atau bahkan tungau atau serbuk kayu. Nah, kalau misalnya nih ada seorang pekerja yang dia ternyata sebelumnya memang memiliki gangguan di saluran pernapasan. Dia bekerja di daerah yang atau di tempat atau di pabrik yang ternyata dia memproduksi serbuk kayu. Berarti itu akan memperparah atau enggak? Ya, akan memperparah ya. Berarti nanti kalau bekerja itu juga
Nah, dilihat faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan penyakit. Ketika kita sudah mengenali diri, berarti kita sudah bisa memetakan ya, mana yang menyebabkan. Berarti kalau bisa ada faktor penyebabnya, kita harus ya, benar. Kalau faktor ergonomi ini, berarti posisi kerja yang tidak sesuai dengan postur tubuh. Contohnya apa? Kalau di sekitar kita nih, anak-anak di sini, faktor ergonominya sudah baik atau belum? Kira-kira? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau Mas Abian sudah apa belum? Belum, karena apa? Iya, kursinya sandarannya kurang tinggi. Kalau yang sudah baik, menurut siapa tadi yang sudah baik? Ya, kalau Mas Rifki sudah baik ya? Ya, sudah pas. Nah, faktor ergonomi ini berbeda-beda ya anak-anak, tergantung kondisi tubuh seseorang. Bisa jadi Mas Fabian tadi belum, faktor ergonominya belum baik, karena Mas Fabian kan lebih tinggi dari Mas Rifki, jadi sandarannya harus lebih tinggi. Kalau Mas Rifki tadi sudah pas ya. Lanjut, faktor psikososial. Nah, ini yang biasanya tidak asing lagi bagi generasi Z. Apa? Ada juga lingkungan kerja yang buruk. Nah, kalian ini kan masih SMA ya, berarti pekerjaannya apa? Pelajar. Nah, ada nggak faktor psikososial kalian sebagai pelajar yang menyebabkan penyakit akibat kerja itu? Kontak ya? Apa contohnya? Nggak balance, akuntansi ya? Terlalu lama di komputer. Oh, berarti praktik terus gitu? Ya, terlalu lama, terus nggak enak di mata gitu ya? Ya. Apa Mas Fabian? Oh enggak, oh ya. Kalau lingkungan kerja yang buruk di sini merasakan? Iya. Contohnya komunikasinya kurang baik gitu. Itu berarti menyebabkan apa? Miskom, ya. Sampai gangguan kecemasan? Enggak ya, alhamdulillah enggak ya. Berarti bisa diatasi ya. Ya, nanti ke depan komunikasinya dijaga lebih baik biar tidak muncul penyakit akibat kerja. Walaupun di sekolah mungkin kita juga bisa menjumpai penyakit ini meskipun kondisinya masih tahap-tahap awal gitu ya. Nah, tadi kan jenisnya sudah kita bahas sebelumnya, ada penyakit gangguan pernapasan, gangguan kecemasan, stres, ini yang tidak asing lagi, stres. Berkarena kalau stres ini penyebabnya rata-rata apa? Beban kerja. Ya, beban kerja yang terlalu berlebihan. Ya, bisa jadi. Berarti itu yang salah pekerjanya atau perusahaannya? Tergantung ya. Kalau memang dari aturan perusahaan sudah seperti itu, berarti kita konsekuensinya harus taat. Tetapi bagaimana cara pencegahan kita bisa melakukan efisiensi waktu atau mengatur jadwal agar bisa semua terselesaikan pada tenggat waktu yang ditentukan. Gitu. Nah, untuk pencegahannya di sini Ibu mengambil dari Permenkes nomor 56 tahun 2016, yang ini nanti bisa anak-anak akses melalui Google Site juga. Jadi nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Oke, berarti kita masuk ke studi kasus. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, walaupun kita sebagai seorang akuntan nantinya, insya Allah, ya amin, itu ternyata juga ada resiko-resiko penyakitnya seperti yang dijelaskan temanmu sebelumnya. Itu bisa jadi kalau kelamaan di depan komputer, gangguan mata itu bisa. Terus kalau faktor ergonominya terlalu membungkuk itu juga menyebabkan nyeri punggung, itu bisa. Nah, di sini contoh kasusnya itu seorang akuntan pajak di sebuah perusahaan konsultan itu sering mengalami sakit kepala, mata lelah, nyeri pada leher serta punggung setelah bekerja dalam waktu yang lama, karena dia itu sebagian besar waktunya itu dihabiskan di depan komputer, tapi pencahayaan ruangnya itu tidak memadai dan kursinya tadi tidak ergonomis.
serta jam kerja yang terlalu panjang dan tanpa istirahat yang cukup. Nah, kasus seperti ini mungkin nanti akan anak-anak temui ketika bekerja nanti. Ini contoh kasusnya. Nah, untuk kasus ini nanti akan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Untuk saat ini boleh gabung ke kelompoknya terlebih dahulu. Kemarin sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan, satu kelompok 4, ada yang 3, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, bisa langsung ke kelompoknya dulu. Nah, ini Ibu akan bagi LKPD-nya. Silahkan disalurkan ke belakang ya. 3. Iya, satu orang satu ya. 3, 4. Benar? 2, 4. Bisa ke belakang ya. 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3. Ke belakang ya. 1, 2, 3, 4. Lagi. Itu paling belakang ada 3. Iya. Aja dulu. Ya, satu kelompok 4, satu orang 1. Empat dibagi ke belakang. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Nah, ini di dalam LKPD ini sudah ada studi kasus yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal yang jawabannya langsung dituliskan di bawahnya ya. Ya. Nah, untuk anak-anak silakan. Tadi Ibu sudah membagikan Google Site. Untuk materinya bisa dilihat melalui Google Site atau sumber-sumber yang relevan ya. Bisa lihat ke depan dulu cara untuk mengakses Google Site-nya. Jadi kan di awal seperti ini ya. Kalian bisa klik pratinjau. Ini akan muncul menu seperti ini. Kalau kalian mau akses materi, tinggal klik yang materi. Materi pembelajarannya ada 2, yaitu K3 sama penyakit akibat kerja. Pilih yang penyakit akibat kerja. Lalu di sini Ibu sudah menyediakan beberapa konten-konten yang bisa diakses. Ada modul ajar, e-modul, atau video pembelajaran, ada undang-undang juga, ada juga rekaman suara. Jadi terserah kalian mau mengakses yang mana sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, gitu ya. Untuk waktu diskusinya itu 35 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Bisa ya? Materinya bisa dibuka? Bisa. Iya.
Soalnya bisa dipahami? Ada kesulitan nggak? Belum ya? Berarti aman. Nomor 2 bisa diakses tadi? Ya, coba dulu. Iya itu. Kalau mau materi tinggal klik materi, kalau nanti asesmen tinggal klik asesmen. Ya. Jadi soalnya bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Belum ya? Ya. Masih aman ya? Nggak tahu nanti. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh panggil. Preview dulu. Bisa tuh? Nah ini kan klik kerja, terus klik belajar, di bawahnya tunggu. Ya. Ya, bisa. Nah, ini kan bisa menggunakan ini tapi disesuaikan juga dengan kasusmu. Nah, ini kan ada akuntan pajak sebuah perusahaan konsultan sering mengalami sakit kepala, mata lelah, nyeri, leher pada bumi setelah bekerja dalam waktu yang lama toh. Jadi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer untuk menginput pajak. Berarti kalau menghabiskan sebagian waktunya di depan komputer untuk menginput pajak, penyebabnya apa? Itu masuk enggak? Berarti kalau menghabiskan waktunya, berarti beban kerjanya bagaimana? Berlebih. Nah, bisa jadi itu. Ada psikososial, dibaca dulu ini doang. Harusnya langsung resign. Nah, itu opsi terakhir resign. Masa Nah, kalau resign langsung resign itu masa iya nanti kamu kerja baru sebulan nggak kuat resign. Terus nanti ya daftar lagi, sebulan lagi resign lagi. Sampai kapan? Sampai menemukan lingkungan kerja yang Cocok. Tapi nggak tahu sampai kapan ya. Iya. Terus dibaca lagi. Tadi kan ini toh analisis laporan menyebabkan dokumen persetujuan kalian. Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa pencahayaan di ruang kerjanya kurang memadai. Berarti kalau itu masuk apa? Pencahayaan? Ya, bisa. Faktor fisik. Ini psikososial itu dijelaskan apanya? Iya, berarti tapi disesuaikan di sini juga ya? Dari sini. Ada lagi enggak? Kursinya tidak ergonomis, itu apa? Jam kerja panjang tanpa istirahat yang cukup. Jadi itu masuk apa tadi? Psikososial itu juga ya? Iya, beban kerja yang berlebih kan bisa tanggungannya terlalu banyak atau dia tidak bisa istirahat karena beban kerjanya itu. Bisa jadi. Gitu. Iya, sama-sama. Wah, rapi sekali ini. Masya Allah. Gimana? Bisa berprogres? Enggak. Insya Allah. Sementara aman, ada yang mau ditanyakan? Belum, karena masih sibuk garis, Bu. Gitu. Oke. Gerah ya? Iya sama, saya juga. Nggak apa-apa, karena memang kondisi. Nggak boleh, nggak apa-apa. Yang kerja yang panjang, Nah, itu masuk faktor apa? atau tadi istirahat yang kurang. Iya. Ya, Risiko itu ya. iya, bener banget.
Terlalu banyak biasa jangan panjang. Terlalu banyak. Ini istilahnya bukan. Aman ya? Mana? Oke. Wah, ini sudah banyak nih. Sakit kepala, mata lelah. Yang B, jelaskan bagaimana penanganan dan pencegahan penyakit tersebut. Nah, pencegahannya gimana? Kalau tadi kamu penyebab utamanya apa? Ini tuh awalnya dari ini tempat yang kurang ergonomis, Misalnya tempat kurang ergonomis, pencahayaan yang kurang. bangku dan mejanya tidak sesuai. Nah, kita ambil satu contoh. Misal tadi kan sudah disebutkan kursinya tidak ergonomis, bangkunya tidak sesuai. Nah, untuk mengatasi itu pencegahannya bagaimana? Atau penanganannya? Kalau pencegahan kan sebelum terjadi. Kalau penanganan berarti sesudah terjadi kan? Nah, kalau agar menghindari kursi tidak ergonomis itu kita melakukan apa? Beli kursi yang baru. Penyesuaian kursi terhadap postur tubuh. Itu pencegahannya. Bisa. Kalau penangannya karena udah terlanjur mungkin bisa mengganti dengan kursi yang baru. Itu untuk yang kursi tidak ergonomis tadi. Sedekahnya banyak. Apa? Banyak. Studi kasusnya banyak karena biar kalian itu lebih paham. Kalau ngerjain gini kan lebih paham nggak daripada dijelaskan. Kan ini satu inian Bu. Iya, satu siklus ya. Memang. Kan dari tempat yang kurang ergonomis terus pegel-pegel. Jadinya terus juga ini cahayanya kurang. Sakit kepala, matanya nolak. Iya. Terus nyeri leher sama punggung karena kurang ergonomis. Nah, itu bener ya. Berarti nyambung ya. Bisa ditarik garis benangnya. Nampak ini? Iya. Bu, ini kan mencegah, berarti bisa kalau kan ini cara penanganannya ganti kursi itu bisanya buat yang ini apa yang ini mencegah atau buat yang penanganannya kalau ganti kursi? Penanganan bisa, nanti bisa diterapkan di solusi yang dapat diterapkan untuk perusahaan juga bisa. Jadi ini masih berkesinambungan sih. Ini kalau berikan solusi yang dapat diterapkan itu kalian lebih ke kayak, nek aku nanti punya perusahaan nih, gimana ya biar aku mencegah terjadinya hal-hal yang sudah diidentifikasi di atas, lebih ke situ. Sudah sampai B? Tapi ini bisa dipahami ya? Bu, nanti kalau Mas itu dikasih Ya nggak apa-apa, nanti kalau jawab sebisanya aja, nek nggak bisa nanti ibu yang bantu. Yang penting kalian jawab ya. Bener salah itu nanti dipikirkan. Namanya presentasi kan ada yang benar, ada yang salah, tetapi semua pendapat dihargai gitu. Iya. Apa? Apa tuh alim? Boleh, tanya-tanya boleh sih. Lakukan pemeriksaan. Melakukan kalau kalian nanti punya perusahaan, gimana cara mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang udah diidentifikasi di atas? Prakerja. Nah, tadi di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu ada tiga pemeriksaan, ada prakerja, ada saat kerja atau bulanan itu bisa, sama surveillance itu survei ke tenaga kerjanya. Dibaca dulu. Boleh, silakan.
Di Google Site-nya? Di materi? Ada. Oh, enggak teknik toh. Penyakit akibat kerja. Itu kan ada banyak di bawah. Nah, tinggal pilih. Itu modulnya. Kalau ya. Sebentar. Nggak bisa? Bisa nggak? Bisa kan? Itu bisa. Ada undang-undangnya juga ada. Ini tak kasih tahu caranya. Ini klik materi. Di bawah ada klik penyakit akibat kerja. Lalu klik kamu cari apa undang-undangnya. Kalau yang Ibu sampaikan tadi undang-undang. Itu ada 3. Silahkan buka. Iya, sama-sama. Sama boleh, tapi harus disesuaikan juga dengan studi kasus yang kalian ini kerjakan. Jadi, mosok ini faktor ergonomis, jawabannya nanti menyembuhkan faktor psikososial. Ya nggak nyambung toh? Ya. Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Gimana? Penanganan sama pencegahan itu. Nah, duluan pencegahan atau penanganan? Nah, pencegahan dulu. Kalau pencegahan itu berarti agar tidak terjadi penyakitnya. Tadi kan indikatornya itu apa aja? Kalau tadi di kelompok ini penyebabnya apa aja? Pencahayaan yang kurang. Terus? Iya, benar. Itu ada 3 kan tadi penyebabnya. Jadi untuk mencegah, misal untuk mencegah pencahayaan yang tidak apa tadi? Yang kurang, itu mencegahnya gimana? Menggunakan. Nah, pencahayaannya harus cukup. Terus apalagi? Mungkin nih. Nah, itu bisa juga. Ini kan pencegahan. Terus ini bisa masuk juga solusi yang diterapkan untuk mencegah. Ini kan sama. Kalau kalian mempunyai perusahaan, ini kalian lagi berangan-angan. Kalau kalian nanti punya perusahaan, agar aku punya perusahaan yang baik, pekerjaku nyaman dalam bekerja, merasa aman, itu kalian gimana? Gitu. Sama sih, mirip. Gunakan cahaya cukup, gunakan meja harus istirahat sejenak. Memanfaatkan waktu istirahat ya, harusnya waktu istirahat dengan baik mungkin, atau mungkin kalau lagi istirahat berapa jam, misal kita kan kalau 8 jam langsung mantengin komputer itu kan pedih banget ya di mata, apalagi pencahayaannya kurang. Mungkin bisa memanfaatkan waktu istirahat 1 jam 10 detik untuk refresh sejenak, melihat yang jauh, gitu kan bisa diterapkan juga. Gerah banget ya, boleh kipas-kipas sih, yang penting gak mengganggu. Keluarannya mah gimana? Nah kita kok cari Yang mata lelah itu. oh mata lelah. penanganannya gimana ya? Kan Relaksasi mata, istirahat. Nah, relaksasi mata kan juga bisa. Kalau Ibu dulu kan pernah juga mengalami keadaan seperti ini ya. Dan itu ke dokter mata disarankan itu ketika udah 1 jam ngadep laptop terus, itu usahakan 20 detik atau 10 detik itu memandang yang jauh sekitar 1 meter keluar. Jadi nggak di komputer terus. Jadi matanya lebih fresh. Apalagi kalau melihat yang hijau-hijau, yang seger-seger, melihat nanas. Iya, sama-sama. Cukup? Iya, iya sama-sama. Kalian ini bisa lihat di undang-undangnya juga ada loh. Ada untuk pencegahan tadi. Ini dopa pencegahannya. Nah, kalau satu tips untuk mengerjakan kayak gini, kalian harus nyarinya dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Jangan di Google itu kan banyak, kalian mau cari apa aja bisa. Tapi kalian juga harus melihat sumbernya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.
Kalau dari undang-undang atau dari jurnal itu lebih baik lagi. Iya. Kelompok 1 sampai mana? Sampai C ya? Materinya bisa diakses toh? Bisa. Kayaknya. Coba dulu. Aisyah Milan, terus siapa lagi? Clara, Azahra, Lili Kemayu. Nanti tidak ditanya diem, nggak apa-apa. Menyampaikan pendapat itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau misal salah, ya nanti tinggal diperbaiki ke depannya. Berarti yang kurang apa? Lebih belajar lagi gitu. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Karena belajar itu sebuah proses menuju yang lebih baik. Wah, ini rapi sekali nih. Kelompok 3 ya? Jayan. Ini saya mikir 1 atau enggak dibagi? Ayo, Leli. Ya, Bu. Yang mikir 1 apa dibagi? Oh ya, harus kerjasama ya. Biar tidak lelah. Nanti protes, stres Bu, banyak tugas. Oh, Ibu juga yang salah. Ini memang kalian suka yang rapi-rapi ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya. Miring kata jangan miring toh. Yang lurus-lurus saja. Coba cek. Ekonomi buruk. Pencahayaan kurang. Jam kerja panjang tanpa istirahat. Ya. Baiki lingkungan kerja. Bisa sih. Udah ini udah selesai. Yang A? Oh yang belakang. Ini masih panjang loh kalau mau curhat ya banyak. Masih panjang. Nggak iya. Gitu ya. Ini kelompok 2 sudah sampai apa? Pencegahan. Seperti tadi Nasya. Ada lagi Siva. Ada lagi Luciana. Aku tuh kadang ingat wajahnya, tapi kadang-kadang lupa namanya. Ya maaf lah, ini terlalu banyak. Maafkan ya, Lutfi. Ya siapa? Ya siapa? Panggilannya siapa? Mbak Nova. Lah itu Mbak Nova, bener kan? Ya. Nah, ini ribut ini. Ini ribut. Oh kita aman, oke. Ya. Pencahayaan apa peningkatan cahaya? Pencahayaan ya, Bu. Cahaya. Meningkatkan pencahayaan ruangan. Enggak salah. Apa namanya, Bu? Peningkatan cahaya, meningkatkan pencahayaan. Pencahayaan ruangan. Ya, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak peningkatan cahaya ruangan aja? Itu juga bisa. Ya nggak apa-apa. Aduh.
Sarah? Aku takut. Enggak, ada penilaiannya. Sepsi sama Malika ya. Enggak. Enggak lah. Ibu ingat kalian semua. Ini belum buka. Sabar. Ya nanti ya. Nanti kalau di Itu silakan dulu. Ini ngerjainnya bareng-bareng atau dibagi atau satu orang yang lain nyalin bareng-bareng. Oke, bareng-bareng. solidaritasnya tinggi. Iya, solid, good. Bu ini udah mengirim sendiri, ternyata belakangnya Masih banyak. Tenang, sudah ibu siapkan. Peka ya. Ibu nggak mau loh koreksi kalau muntel-muntel. Yang rapi di belakang. Jangan muntel-muntel ya. Jauh. Ya rapi. Ya ini nggak bisa orang nggak ada garis-garisnya. Kelompok 3 digaris dulu. Tidak efektivitas efisien. Iya. Tidak efisien. Efektif dan efisien. Yo nggak apa-apa. Bu jangan di sini, nanti kita yakin terus. Iya. Nggak apa-apa. Ini udah sampai nomor 2. Wow. Coba cek. Sedang kasih. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sampai nomor berapa? Oke, Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Nggak sampai nomor 2. Ya, sampai nomor 2. Nggak bisa. Panjang-panjang. Ya, mesti ya, dilanjutkan dulu. Siti Najwa. Apa itu? Kakak kelas. Kakak kelas. Ini yang ngerjain satu orang. Bagi-bagi. Ya, lebih dibagi ya biar cepat selesai. Ada yang ngerjain 2, ada yang 1. Jadi nanti tetap kolaborasi, dilihat lagi, udah bener-bener checking. Bukan. Nah, malah rebutan pulpen ini. Menyesuaikan. Ini yang ngerjain satu orang apa semua? Semua ya. Kasir. Ya? Yang tadi yang kenangan sama PCK jadi satu tuh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Ya wes nggak apa-apa. Kan kita nanti maju. Oh, berarti kayak di breakdown aja. Berarti untuk ini kan kalian udah mana? Yang nomor 1.
gunakan pencahayaan yang cukup. Berarti ini ya bisa jadi sih, bisa untuk penanganan, bisa untuk pencegahan. Jadi nanti kalian menyebutkan aja untuk nomor 2 ini bisa diterapkan untuk pencegahan sekaligus penanganannya. Agar pencegahan untuk apa? Agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Ya. Kalian pengen maju ya? Nggak pengen. Nah, tapi udah mau maju loh, udah siap berarti ya. Ini sudah selesai? Belum Bu, ini kurang. Yang terakhir. Itu diidentifikasi dulu berapa. Kalau misal penyebabnya 3, ya setidaknya penanganannya juga 3. Kalau penanganan atau pencegahan kan untuk menanggulangi atau memperbaiki hal-hal yang dari penyebabnya itu toh. Jadi juga misal penyebabnya 4, ya sebaiknya juga untuk menangani satu persatu itu gimana. Jadi 4. Bisa dipahami? Ini malah udah selesai. Udah sampai 2. Berarti ini tadi dibagi-bagi? Iya. Lebih cepat kan? Iya. Ada yang 1. Mau maju nggak nanti? Iya. Komen ya. Ya. Saya biasanya diurut itu juga diurut. Diurut. Dipijet mungkin. Oh ya udah diurut nggak apa-apa. Mungkin nanti diurut pijat. Kayak pijat itu ya teman-teman. Nanti dibilang gitu. Pijat urut. Pijat kan kayak gini. Kalau urut kan lebih gini toh. Pakaiin body itu. Nah, pakai ini ya. Apa tuh salah? Ini bener nggak? Iyo, ini gocekan baik. Mau ngerjain ya? Iya. Baca aja kan beberapa. Gimana Nana, sudah? Kurang berapa? 2 menit? Bisa ya? Ya. Oke, 2 menit ya. Ya.
Ya, untuk waktu diskusinya sudah cukup ya. Ya. Kita fokus lagi. Untuk tahapan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusinya itu Nah, sebelum kita masuk ke presentasi hasil, coba anak-anak lihat ke depan dulu. Ibu ada sedikit ice breaking untuk mengecek tingkat fokus anak-anak. Ibu menamainya ucapkan warna, bukan kata. Ucapkan warna, bukan kata. Ingat dulunya, ucapkan, bukan kata. Kita mulai yang pertama. Ayo barengan ya, lihat ke depan dulu. Ucapkan warna, bukan kata. Bareng-bareng. 1, 2. Ayo tadi siapa yang jauh? Ayo, gak fokus ya. Aduh. Oke, kita coba lagi. Bareng-bareng, oke? Apa warna apa Mas Abian? Ayo, oke, berarti masih fokus ya? Masih, oke, berarti bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Mohon maaf, sesi presentasi. Ada yang mau presentasi? Ayo, tunjukkan kelompok. Satu kelompok, satu soal saja. Untuk presentasinya nanti perwakilan aja, 2 kelompok. Kelompok pertama itu dia menjawab soal nomor 1. Kelompok yang kedua menjawab soal nomor 2. Untuk yang lain bagaimana perannya? Untuk yang lain silahkan disimak hasil presentasinya. Silahkan ditanya apabila ada yang masih mengganjal atau diberikan saran, masukan. Apabila pekerjaan kalian mungkin ada yang berbeda, silahkan disampaikan. Ada yang mau maju? Kelompoknya Mas Rifki? Ya, nomor 1 berarti ya. Silahkan maju ke depan. Yang lain silahkan memperhatikan presentasinya terlebih dahulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanya ke presenter. Ayo diperhatikan dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanya. Kalau nggak ada, menyimpulkan. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok ingin mempresentasikan satu-satu program angkutan pajak perusahaan dan keuangan dari pengaman kehidupan dari wilayah Kampung Staf dalam waktu yang lama. Belum lanjutkan, perkenalkan nama saya Abdullah Pramana, bergabung. Yang menarik sekalinya, saya Natalia Cynthia, 9. Dalam waktu saya akan lanjutkan bacaan halaman 1 yang menghasilkan sebagian besar waktunya dan komputer untuk mengikut dan membaca, menganalisis laporan keuangan dan menyiapkan dokumen mengadakan klien. Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa yang kurang memadai, dan fungsinya tidak ekonomis, dan kerja atau istirahat yang cukup. Pertanyaan: A. Identifikasi penyebab utama dari penyakit akibat kerja yang dialami akuntan pajak tersebut. Penyebab utama dari penyakit akibat kerja yang dialami akuntan tersebut adalah saya yang kurang memadai, meja dan kursi yang tidak ekonomis, serta jam kerja yang panjang tanpa istirahat. Jelaskan bagaimana cara penanganan dan pencegahan penyakit tersebut menggunakan prinsip dan Jadi kelompok kami menjelaskan penanganan bisa dengan cara penanganan maupun pencegahan sekaligus. 1. Gunakan pencahayaan yang cukup. 2. Meja dan kursi yang ekonomis. 3. Memanfaatkan waktu istirahat dengan baik.
C. Berikan solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 1. Berikan penjahit yang cukup. 2. Memberi meja dan kursi yang nyaman dan ergonomis. 3. Memberikan waktu istirahat untuk karyawan. Dan peserta dari kami, apakah ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan angkat tangan bila menyebutkan nama dan nama. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Saran? Masukan? Ini tadi kan untuk soal nomor 1 dari kelompok 8 ya, menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja tersebut. Yang pertama, pencahayaan yang kurang memadai. Lalu yang kedua ada faktor ergonomis, kursi yang tidak sesuai dengan postur tubuh. Lalu yang ketiga karena jam kerja yang berlebih. Ada 3. Ya, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Mau bertanya, Bu? Ya, boleh mau bertanya. Jadi, maksudnya akibat kerjanya berupa mata yang lelah, sudah disebutkan cara menanganinya. Kalau yang lelah dapat disebut dengan Menangani. Nah, kalau menangani itu berarti sudah terjadi ya, Mas. Nah, bagaimana cara menangani? istirahat 30 10 menit. 30 menit, 10 menit. Maksudnya gimana itu? Setiap 30 menit. Oh, oh ya, gitu. Sampaikan ke Mas Fabian. Setiap 30 menit. Nah, mungkin Mas Fabian setuju nggak dengan pendapatnya Mas Rifki? Apakah setiap 30 menit harus langsung istirahat 10 menit? Itu nanti akan berdampak enggak sama kinerjanya? Nah, menurut Mas Fabian sendiri bagaimana? Oh, pencegahan. Nah, kalau penanganan, kalau Mas Fabian berarti kurang puas ya? Nah, gimana? Misal nih, kalau matanya udah lelah, kelompok sini mau ngapain? Mau kemana? Berarti ada ke? Oh ya, sampaikan. Ya, jadi ini tadi pertanyaannya bagaimana kalau sudah terjadi mata lelah ya Mas Fabian. Nah, salah satu caranya memang benar sekali kita bisa melakukan pemeriksaan ke dokter mata, atau mungkin ketika sudah terjadi pasti dulu ibu juga pernah mengalami mata lelah dan disarankan oleh dokter itu setiap 1 jam itu istirahat sekitar 10-20 detik untuk melihat ke tempat yang jauh agar matanya lebih fresh, jadi tidak terlalu sepaneng. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Dari kelompok lain berarti penyebabnya memang ada 3, benar? Benar. Untuk pencegahannya berarti sesuai dengan kelompok yang maju? Ada yang beda? Sama semua? Ya, kurang lebih sama ya. Ya, boleh silakan ditutup untuk kelompok 8. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan teman-teman. Boleh duduk. Untuk kasus selanjutnya, ada yang mau maju? Ya, kelompoknya Mbak April, silahkan maju ke depan. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dinda Puanina absen 35. Saya Kesia Putri Ramadhani absen 21. Ini mempresentasikan tentang penyakit akibat kerja dengan studi kasus yang kedua. Yaitu soalnya seorang kasir di sebuah supermarket bekerja selama 8 jam sehari dengan tugas utama memindai barang belanjaan dan mengetik data transaksi. Aktivitas ini dilakukan Perhatikan dulu ya. setiap hari tanpa variasi tugas dan tanpa pengaturan waktu istirahat yang cukup. Setelah beberapa tahun bekerja, kasir tersebut mulai mengalami nyeri di pergelangan tangan dan bahu yang semakin parah seiring waktu. Pertanyaan A. Identifikasi penyebab utama dan penyakit utamanya adalah gerakan berulang seperti memindai barang belanjaan dan mengetik data transaksi yang dilakukan secara berulang. Kurangnya variasi tugas, kurangnya waktu istirahat dan bekerja berdiri selama 8 hari. B. Jelaskan bagaimana cara penanganan dan pencegahan penyakit tersebut berdasarkan prinsip K3. 1. Mengatur waktu kerja yang ergonomis dapat mengurangi resiko cedera pada pergelangan tangan dan bahu. 2. Mengadakan pelatihan tentang cara kerja yang aman dan sehat, termasuk cara mengatur posisi kerja dan melakukan stretching. 3. Mengatur waktu istirahat dan cukup untuk kasih agar mereka dapat mengurangi kelelahan dan stres. 4. Mengadakan pelatihan kerja untuk kasih agar mereka memahami pentingnya kerja dan cara menekan penyakit akibat kerja. 5. Menggunakan teknologi yang ergonomis seperti sistem take up yang dirancang untuk mengurangi resiko. C. Berikan solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mendeteksi kejadian serupa di masa depan. Satu, mengadakan rotasi tugas agar mereka tidak melakukan tugas yang sama secara berulang. 2. Menggunakan teknologi yang ergonomis. 3. Mengadakan pelatihan kerja. Adakah dari kelompok lain, teman-teman yang lain mau bertanya? Sudah setuju nggak dari yang disampaikan oleh kelompoknya? Kelompok berapa? Tadi? Kelompok 5 apa 6? 5. Sudah setuju dengan kelompok 5? Tadi coba mau cek dulu. Dari kelompok 3 tadi sudah setuju? Tadi ada apa aja faktornya? Ada apa aja tadi? Pekerjaannya selalu diulang, seperti itu? Benar? Gimana? Enggak apa-apa, sampaikan. Iya. Kalau ada pandangan lain enggak apa-apa, disampaikan aja. Kalau menurut kelompok 3? Ya, sama. Pekerjaannya selalu berulang, tidak adanya variasi. Terus? Karena untuk kasus pertama dan kedua ini kurang lebih sama ya, karena tidak ada waktu istirahat yang cukup. Lalu ada lagi? Faktor ergonomis tadi? Ada enggak? Enggak ada. Ya, peralatan. Berarti kalau peralatan itu berkaitan dengan faktor ergonomis ya, karena disesuaikan dengan kondisi pekerjanya atau kondisi tubuh dari pekerjanya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, boleh ditutup untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya, untuk LKPD-nya berarti silakan dikumpulkan terlebih dahulu.
Di kedepankan aja. Nah, sambil dikumpulkan. Sudah? Sudah ya? Nanti Ibu ambil. Oke. Oke, sudah semua? Ya, kita kan sudah melalui proses diskusi. Sudah ada yang presentasi. Nah, dari proses kegiatan kita hari ini, adakah hambatan atau tantangan yang kalian temui? Belum. Soalnya bisa dipahami? Di antara kelompok, di antara anggotanya saling bekerja sama dengan baik? Kurang lebih, ya. Ada yang nggak bekerja sama? No. Mau? Gimana? Nggak dengar? Berarti semua bisa diajak bekerja sama di dalam kelompoknya ya. Nah, untuk ke depan lagi, kalau ada studi kasus seperti ini atau kerja kelompok, nah disarankan untuk kalian itu saling membagi tugas atau bagaimana agar kasusnya, misal soal-soalnya dua, ada poin-poinnya, itu bisa dikerjakan semua dengan tepat waktu. Itu salah satu tips untuk agar tugasnya itu bisa terselesaikan semua. Ada juga satu tips dari Ibu, yaitu kalau kalian mengerjakan tugas itu kalian mengambil dari referensi yang terpercaya. Misalnya contoh dari jurnal atau seperti yang Ibu sampaikan tadi bisa dari undang-undang atau yang lainnya, sumber-sumber lainnya, karena sekarang kan masih sudah banyak ya sumber pembelajaran. Di YouTube aja videonya juga sudah banyak kan. Nah, kalian harus memilah-milah mana sumber yang relevan dengan materi yang diajarkan. Nah, dari sesi pembelajaran hari ini ada yang mau membantu menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa? Ya, Mbak Siti Najwa? Ya. Ada video studi kasus, diskusi kelompok, ya, berarti kegiatannya sudah kompleks ya. Ada studi kasus, ada videonya, terus kalian kerja kelompok. Berarti materi yang diajarkan itu akan lebih mudah untuk dipahami. Oke, baik. Berarti untuk sekarang kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Bisa buka Google Sheet-nya, Google Sites. Asesmen, ya. Ya, klik yang penyakit akibat kerja ya. Ini kan ada dua ya, anak-anak. Nah, dengarkan terlebih dahulu. Ini ada dua kuis, yang mana untuk tes pemahaman ini akan dilakukan nanti di rumah untuk PR, tapi tetap dikerjakan maksimal hari Sabtu pukul 24.00 yang nanti akan Ibu gunakan sebagai nilai pengetahuan untuk kegiatan pembelajaran pada tujuan ini. Gitu. Untuk sekarang kalian bisa membuka kuis di Quizizz-nya. Ini bisa scan barcode ini, boleh? Atau langsung dari site-nya bisa? Ya. Sudah? Belum ada yang join?
Ulangi coba, scan yang ini. Scan yang ini aja. Oh udah, Abiu. Masih bisa, soalnya cuma 5 ini. Ngelek. Nggak bisa. Itu 2. Mbak Siti Najwa bisa nggak? Sebentar. Bisa nggak? Terhubung? Ini nggak bisa. Ini browser. Nggak apa-apa, gabung aja sama ini. Gabung aja nggak apa-apa. Ini enggak ini. 0703. 07 03 1998. Bisa? Ya. Bisa ini? Kita join? Pakai scan itu aja. Kalau kamu scan pakai scan aja. Kalau enggak dari saya pakai yang dari Google Sheet aja. Coba buka. Asesmen sedikit. Anak-anak yang nggak bisa pakai wifi dari Ibu. Iya, Bu. Nama jaringannya Galaxy A12. Sandinya 07. Udah QR aja, Pak. 03 1998. Apa, Bu? 07 03 1998. 03 1998. Sudah 11? Apa, Bu? 03 1998. Pakai ini aja. Bisa. Ya, scan QR. Kalian dari Google scan QR. Emang kalau di sini langsung nggak masuk? Enggak, pakai scan QR-nya di situ. Itu 9040. Terlalu keras ya. Kalau masuk.
Lucu kan volumenya? 19 ada yang masih belum bisa? Scan QR. Cari scan QR di Google. Ini. Aku mau minjemin kamu loh. Ya. Gimana? 07031998. Bentar ya. Bisa? Itu mana, Bu? Udah ini. Scan QR. Udah Belum. Terserah, sama aja. Nanti diklik dulu, nanti keluar. Ya. Tadinya tadi apa? 904061. Tadi video 07031998. 0703 1998. 998. Nah, ini siapa ini? Enggak tahu. Tanggal 25 berarti kurang 10 ya? Pakai scan QR ya? Scan QR dulu. Cari scan QR. Pakai kode bisa? Ya, pakai kode aja kalau enggak. Batal. Naik. Oh, udah masuk berarti. Udah masuk tak? Scan itu. Di scan, nanti dia akan muncul link. 25 masih stok 25. Nah, untuk yang teman-teman yang belum bisa login, silahkan kalian bergabung dengan teman sebangkunya. Jadi saling kerjasama. Bergabung ya, jadi kerjanya saat bareng. Kita mulai? Bisa ya? Udah gak apa-apa. Ya, cuma 5. We have you. Sudah semua? Kurang 3%?
Sudah? Sudah semua? Mbak Siti Najwa karena tadi HP-nya error ya? Ada nama namanya Laudia dan Siti. Oh, oke. Oh iya ini. Wah, berarti ini banyak yang benar semua ya? Oke. Berarti dari kuis ini Ibu bisa melihat bahwa anak-anak itu berarti sudah memahami materi ini dengan baik. Terbukti dari kuis ini 5 soal yang terdiri dari pengertian tadi, ada soal tentang jenis juga, ada faktor penyebabnya, juga ada soal tentang pencegahan. Berarti anak-anak bisa untuk mengerti dari materi pembelajaran pada siang hari ini. Nah, karena untuk pembelajaran sudah tercapai, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai masih di topik penyakit akibat kerja, tetapi subtopik selanjutnya yaitu terkait cara untuk perawatan serta mendiagnosis penyakit ini. Akan belajar hal itu. Jangan lupa juga untuk tesnya pemahaman nanti dikerjakan ya. Di bagian tes pemahaman tadi yang Google Site. Ya, bisa dipahami ya? Ya, untuk menutup sesi pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi. Yakinlah bahwa setiap ilmu yang kalian pelajari hari ini adalah bekal yang berharga di masa depan. Semakin kalian paham cara menjaga diri di lingkungan kerja, maka semakin siap kalian untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Ya, sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk Mas Fabian silahkan ditutup terlebih dahulu dengan berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih kembali. Semoga anak-anak semua sukses mendapatkan pekerjaan atau hal-hal yang kalian inginkan bisa tercapai semua. Amin. Untuk pulangnya hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Selamat sampai di rumah. Salam untuk orang tua kalian. Ya, boleh pulang.